Akan seperti apa game kedua? Match point untuk Aurora. Mampukah Beginner Alpha kembali bangkit atau mereka harus menelan kekalahan kembali? So here we go to the land of down. Oke, dan terlihat ya untuk sekarang Pamela menggunakan Gatot Kaca yang harusnya akan bisa ngebuat upaya dari Renegade untuk bisa mencari momentum itu buyar, unbreakable ya kan. Efek tahunnya ngeganggu juga. Dan terlihat Renegade begitu agresif membuat dari Moreno kali ini masih bisa mengeluarkan satu buah Astral Recall untuk mundur terlebih dahulu. Tidak terburu-buru untuk recall untungnya. Dan thanks to Magic Fruit yang keluar dari purple buff yang membuat dirinya pun setidaknya masih bisa selamat. Untungnya tadi bisa fast clear juga sih, dibantu sama Pamela ya. Kalau sampai ada miss dari minion-minionnya itu bakal merugikan banget sih, terutama buat Moreno yang terpaksa recall. Dan ada Lava Golem yang seperti diambil tadi oleh Demon Knight dengan Retributions yang dia trigger. Superken soalnya masih ada Retributions-nya dan kali ini udah ketinggalan beberapa step nih dari Superken karena dia pasti bakal diganggu lagi oleh Suyo dari Demon Knight. Dan setan emblem untuk Cici dari Edward masih dengan adanya Death Smite. Festival of Blood, First Blood. Bukan cuma sekedar Festival of Blood. First Blood pun diamankan oleh Edward di arah top lane-nya. Wow. Yang bisa memenangkan poke damage ya tadi ya. Karena emang secara laning tadi udah kelihatan di mana look-nya udah babak belur duluan. Aduh, masalahnya Cici ketika belum ada War X itu belum sepower itu sih. Harusnya buat head to head sama Poveus ya. Jadi agak sangat disayangkan ketika look-nya terpick off di sana. Dan di bagian tengah sepertinya Superken terekspos oleh Renegade. Targeting ke arah Yue yang masih gagal dan Shadow Kill dikeluarkan. Belum ada damage yang cukup karena Shunpo pun masih dimiliki oleh Renegade. Dan juga Renegade tahu ya dirinya nggak akan instan ditumbangkan juga. Jadi nggak buru-buru untuk flicker. Cukup terkalkulasi sejauh ini sebenarnya. Dan Aurora unggul di 1 menit pertamanya. Dan setup turtle yang akan dilakukan oleh Aurora dalam keadaan unggul seperti ini. Tinggal tugas dari Luke dan juga Pamela untuk bisa membuka visionnya terlebih dahulu. Karena Superken harus hadir dan mencuri. Karena nggak bisa nih kayak Superken tadi yang tarik ulur duluan dan memberikan badannya di depan. Wah, masalahnya sekarang belum siap nih, Superken belum level 5 loh. Sementara Demon Knight udah mulai hadir dan ya ini bakal 4 lawan 4. Dan itu bakal sangat merepotkan sekali karena mereka nggak punya power di early game dengan membawa Novaria. Dan itu lihat, Evil Queller membuat dari Superken hilang sepertiga dari segi HP-nya. Reward Manipulation membuat dari Luke kali ini harus terpukul mundur terlebih dahulu. The Wave Dragon membuat juga dari Superken tidak bisa bergerak sama sekali sehingga Turtle berhasil untuk disecure oleh Aurora dan bahkan menghasilkan kembali double kill untuk Renegade. Dikejar lagi Pamela, tidak akan diberikan jalan untuk pulang karena poke damage dari satu buah Void Crystal yang ngebuat juga dari Pamela harus terpaksa men-trigger juga satu buah Revitalize tadi di dalam tubuhnya. Iya, itu yang tadi sempat aku bahas ya. Dimana dengan membawa Novaria, mereka nggak bakal kuat untuk bisa 4 lawan 4 di area turtle-nya sih. Karena kan Novaria nggak terlalu memiliki damage yang cukup ya. Apalagi fungsi dari ultimate-nya pun nggak seperti Yip yang instan gitu dengan reward manipulation, memberikan damage dan juga slow effect. Dan kali ini menjadi kerugian karena selain mereka kehilangan 2 playernya, mereka juga kehilangan turtle. Apalagi tadi Superken loh yang terpick off. Sekarang ada gap 2 level bahkan. Dengan Demon Knight yang udah semakin bebas lagi nih. Bahkan nanti di bagian bawah rotasi dari Superken itu bisa di mirroring lagi sama Aurora gitu. Karena cowoknya udah bisa ngebuka vision juga ke arah river bawah. Oke. Dan sekarang Demon Knight yang bakal coba untuk di geng ya harusnya ya dengan adanya Pamela yang mengganggu juga. Cuman nggak jadi ternyata diurungkan niatnya lebih bermain hati-hati. Sementara kali ini Superken yang coba untuk bisa men-secure purple buff dalam tubuhnya. Tapi lihat bagaimana Moreno kali ini pun satu hit terakhir terkena ujung dari satu warrior manipulation. Dan membuat pun upaya menjaga purple buff-nya pun gagal total. Luke mencoba untuk maju lagi dengan Infernal Pursuit. Tapi lihat damage yang disumbangkan 1 versus 3. Bukan hal yang baik, membuat dari Aurora pun unggul lebih banyak lagi. Iya, masalah tadi sempat ada flicker juga yang di-trigger sama Moreno untuk bisa escape. Tapi dia belum bisa keluar dari jangkauan reward manipulation. Full gold plating di bagian atas. Memperjauh lagi gap yang ada antara Aurora dan juga Beginner Alpha. Sekarang terpaut 3000 gold. Masalahnya nggak cuma itu. Ketika 3000 gold ini sudah dipegang oleh Aurora, ini bakal ada invasi ke arah jungle yang besar-besaran yang bisa dilakukan oleh mereka. Contohnya kayak dari tadi Superken udah mulai dibayang-bayangin terus nih, nggak dikasih space untuk bisa bebas farming. Karena sesaat lagi kayaknya bakal ada perbedaan 2 atau bahkan 3 level dengan Demon Cat. Dan lihat Renegade udah pede banget tuh untuk megangin area jungle dari Beginner Alpha. Follow up dari Pamela dengan Unbreakable dan Eman yang join in juga. Satu Evil Queller yang dibuka oleh Demon Cat membuat 2 player dari Beginner Alpha kehilangan setengah HP. Oke. Dengan adanya satu Astral Echo yang telah di pop up, Demon Knight yang bakal coba untuk ditarget masih bisa mundur ke arah belakang. Pamela
masih belum bisa mendapatkan siapapun, tapi Turtle bisa jatuh ke tangan dari Super Ken-nya. Luke hilang, Renegade pun menghilang, dan Super Ken menjadi nyawa bayaran, bahkan Pamela tertinggal sendirian. Kali ini pun tidak bisa berkutik lagi. Keuntungan untuk Aurora kembali bisa mereka dapatkan karena satu buah outer turret juga di area top lane tadi didorong oleh Edward. Ya di bawah pun sepertinya bisa diambil ya, karena hanya ada Eman sendiri berhadapan dengan 3 player dari Aurora. Dan ini menjadi kerugian yang begitu masif karena yang tadi itu benar-benar momentum yang dimaksimalkan oleh Aurora ketika member-member dari Bikitan Alpha gagal untuk mempick off Demon Kite-nya. Tarik ulur yang begitu manis malah sekarang membuat Aurora semakin merajalela di area jungle dari Bikitan Alpha karena gangguan demi gangguan dari Renegade nggak bisa diantisipasi oleh Bikitan Alpha. Wah, itu sakit banget lihat damage dari Edward. Semakin tebal musuh akan semakin happy dari Cici. Dan itu yang terlihat bagaimana Edward bisa memberikan damage untuk bisa menyicil keberadaan dari Luke-nya juga karena War Axe-nya juga udah selesai sekarang. Menjadi modal utama, 2 Hunter Strike dari Bikitan Alpha masih belum cukup dan Doming Kite selesai dengan Feeder of Heaven-nya dan bahkan dia ada terselip satu buah armor loh di dalam tubuhnya. Iya. Dan aku tadi sempat ngelihat juga perbedaan antara Super Ken dan Demon Kite ya. Berbeda 1500 dan reward manipulations yang kali ini diinisiasikan ke arah bagian tengah. Eman yang dituju membuka Rhapsody. Follow up yang cepat dari Infernal Pursuit. Luke dan mengejar kali ini belakang. Di weapon down. Tapi ada backupan kembali diterima dan Luke tereksekusi kembali. After of Guardian dari Pamela untuk defensif. Super Ken masuk dan Quad Shadow. Tapi untungnya belum ada target dari Aurora yang terkena efeknya. Dan kali ini hanya 1 tukar 1. Oke. 1 tukar 1 antara mid lane dan EXP. Seenggaknya kali ini Yue udah bisa ditargeting Pamela. 1 buah Thunderbelt-nya juga sudah selesai. Tapi kalau ngelihat dari gold leaderboard-nya ya, ini diunggulkan sekali nih. Domeng Kite yang memimpin, Demon Kite-nya juga memimpin, dan Eman berarti akan menjadi harapan dari Bikitan Alpha untuk bisa menjadi momentum changer harusnya. Karena secara gold-nya juga dia masih cukup baik-baik aja. Dan Emannya pun harus terpukul mundur lagi, sementara Yue akan menjadi target berikutnya. Hilang untuk kedua kalinya Renegade, tertinggal sendirian. Demon Kite sudah mulai hadir kembali untuk bisa membantu keberadaan dari Renegade-nya. Sudah mulai masuk tapi Luke terpaksa harus mundur terlebih dahulu karena Domeng Kite kan sudah mulai hadir dengan Zaman Force yang telah dibentangkan. Sehingga kali ini Yue yang hilang, tapi setidaknya tidak ada pertukaran nih yang bisa dilakukan oleh Aurora. Iya, momen ketika tadi Zaman Force diaktifkan juga benar-benar memukul mundur Luke ya. Dia nggak bisa nahan damage sebesar itu yang dihasilkan oleh Domeng Kite dengan satu kombinasi di Zaman Force dan juga Chrono Dash-nya. Tapi turtle ketiga sepertinya cukup sulit untuk Aurora bisa menyelamatkan turtle terakhir ini. Meskipun ada Jay mempersiapkan hasil di bagian belakang. Terkena Curtain Skull, Pamela dan juga Super Ken untungnya masih bergerak di satu tujuan yang sama. Sehingga nggak ada tarik menarik nih ketika Curtain Skull-nya diaktifkan. Yap. Dan juga emang nggak dikontes ya sama Aurora untuk dari turtle-nya. Mereka coba untuk cari pertukaran yang lain. Contohnya kayak tadi pergerakan Domeng yang gerak ke bawah. Dapetin inner turret-nya juga menjadi threat yang cukup worth kali ini yang dipegang oleh Aurora. Atasnya juga ini udah mulai dikontrol sih sama mereka. Ini tinggal bagaimana Bikitan Alpha coba untuk memainkan kembali dari segi landingnya terlebih dahulu. Ini mereka masih bisa sih untuk tetap ya memainkan permainan yang sama seperti di team fight sebelumnya, dimana lagi-lagi Luke yang bisa menjadi garda terdepan megangin siapapun yang terlalu overextend dari Aurora. Contohnya seperti tadi yang kita lihat dari Renegade yang berulang kali mencoba dan digagalkan oleh Bikitan Alpha. Itu yang jadi momen penting dan harus dimaksimalkan untuk di next team fight-nya. Tapi masih lama sih untuk objektif Lord di 55 detik lagi, berarti masih punya kesempatan juga nih untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Meskipun Aurora ini pasti bakal coba cari ambush point di semak-semak, terutama untuk di daerah purple buff yang akan segera hadir 1 detik lagi. Oke. Dan harusnya ini udah mulai dijagain, tapi masalahnya ternyata dari Aurora juga nggak kalah banyak dari segi player yang dikirimkan untuk secure karena purple buff, dan bahkan terpaksa mengeluarkan sebuah Avatar of Guardian. Dan ini pun nggak ngebuat dari purple-nya benar-benar langsung tersecure. Wow, resource-nya lumayan juga nih buat ngusir mundur doang. Tadi sih sebenarnya buat ngehindar dari Curtain Skull kali ya. Dia buka Avatar of Guardian mencoba untuk nangkap Edward. Masalahnya Edward juga nggak semudah itu untuk bisa terkena efek dari Avatar of Guardian. Dan itu sebenarnya masih aman karena masih punya spare waktu sekitar 15 detik lagi sebelum team fight di area Lord. Dan bahkan kali ini Bikitan Alpha yang under condition, mereka masih bisa loh untuk mendapatkan setidaknya struktur bangunan di area tengah. Dan mereka masih bisa mengatur laju minion di bagian atas dan bawah sebelum setup di Lord pertama nanti. Tapi masalahnya lagi-lagi nih, pertarungan antara Suyo dan juga Hayabusa yang pasti nggak akan semudah itu sih dimenangkan oleh Hayabusa. Iya. Dan udah kelihatan Emannya tadi show di top lane ya untuk clear satu wave-nya juga.
Tapi Aurora nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung commit all in terhadap Lordnya. Mereka masih menarik ulur, lebih berfokus untuk mengambil dulu ke arah purple buff milik dari Demon Kite-nya. Yep. Dan kayak secara power hero harusnya menuju ke arah late game sama-sama kuat ya. Kayak Moreno juga kan ini lumayan scaling, dia butuh banget item. Astral Echo telah dibentangkan untuk bisa mereveal keberadaan dari seorang Yue yang langsung berpindah posisi terlebih dahulu. Tapi nantinya di saat adanya eksekusi, ini udah gak ada Astral Echo. Waduh, ada Vengeance yang sudah di-trigger. Oke, masuk Renegade tapi gagal dengan flickernya. Dan bahkan untuk kali ini lihat gimana, sepertinya memainkan kuat Shadow of Guardian dari Pamela. Tapi di sisi lain fokus ke arah bagian Lord. Karena Lord didapatkan oleh seorang Demon Kite, pertukaran dengan Yue, dan ini akan menjadi momentum di mana bagian Alpha masih memaksakan ke arah tengah dari Aurora. Pengalihan yang dilakukan oleh Aurora di mana ternyata ada pancingan menuju ke arah tengah dan Lordnya pun ternyata dieksekusi dan diambil oleh Aurora, menjadi bisa dibilang akhirnya menjadi pertukaran aja. Dan masalahnya gak ada nyawa lagi nih selain Yue yang akan spawn dalam 2 detik. Ini bakal bisa mengawal Lordnya berjalan di arah bottom lane karena satu-satunya lane yang dimenangkan sebagai Turn Alpha-nya di tengahnya aja nih. Atas bawahnya masih utuh banget turret-turret dari Aurora. Nah, masalahnya sekarang Aurora juga nggak bakal ngasih free nih untuk Lord yang bergerak ke bagian bawah. Mereka langsung nemenin dengan 4 player yang sekarang bergerak bersamaan. Tapi Super Ken sepertinya mengekspos keberadaan dari Yue dan solo pick off kah yang akan didapatkan. Shadow Kill diaktifkan dan Yue kembali tereksekusi. Tapi masalah Super Ken yang menjadi korban juga. Yes, dan bahkan dengan adanya The Wave the Dragon, Curtain Skull membalaskan keadaan yang tidak cukup adil kali ini bagi Begetron Alpha karena mereka tadi udah fokus untuk clear di arah bawah, tapi ternyata Aurora juga membagi tugasnya. Mereka ada yang ngawal Lord dan ada yang ngedorong satu lane di arah atas yaitu Demon Kite, dan itu ngebuat akhirnya dari satu buah inner turret pun dihancurkan. Dari segi itemization terlihat ada Holy Crystal juga yang sudah diamankan di tangan dari domainnya, akan semakin besar lagi magic damage yang bisa disumbangkan. Dan ternyata Moreno lebih ke Enchanted Talisman dan juga Glowing One kan. Oke, bagian tengah terlihat memang ada inisiasi coba dilakukan oleh Aurora untuk mendapatkan outer turret mid lane-nya. Untungnya masih bisa ditahan oleh Begetron Alpha dan mereka pun nggak terlalu kehilangan banyak resource ya. Sesaat lagi Renegade bakal aktif kembali untuk flickernya dan itu menjadi tanda untuk Begetron Alpha harus benar-benar bisa membuka visions dari keberadaan Renegade yang tadi sempat berhasil diinisiasi balik ketika Renegade gagal untuk mendapatkan Jet Kundo dan juga flickernya. Masih ada waktu sebelum nanti Lord selanjutnya hadir. Jadi ini sebenarnya Begetron Alpha juga masih bisa mengejar ketertinggalan sih, karena mungkin tadi gapnya semakin dikit. Dari 5.000 sekarang ada di 4.000. Memang masih bisa dipegang oleh Aurora, tapi masalahnya kalau kita bahas bermain 1-4 udah pasti bakal jauh lebih diuntungkan karena Begetron Alpha dengan Hayabusa yang dibawa oleh Super Ken. Siap, dan apalagi nanti poke damage-nya akan jauh lebih besar ya harusnya dari Begetron Alpha. Nah, Moreno lebih ke utility sih tadi, Enchanted, Glowing. Dan Emannya ya. sejauh ini juga masih aman soalnya. Dan sekarang Edward yang bakal coba untuk dicicil terlebih dahulu. Itu dia, Astral Spear yang perlahan sudah memiliki damage yang cukup besar. Fokusnya mungkin ke arah cooldown reductions agar lebih cepat lagi ya untuk spam skill source dari Novaria kayaknya. Baik dari Astral Echo ataupun dari Astral Spears-nya. Dan itu memang yang dibutuhkan dari Novaria ya. Agar setidaknya nanti mempermudah juga untuk Eman, untuk teman-teman lainnya dari Begetron Alpha untuk bisa memberikan deal damage ke arah member-member dari Aurora ketika terkena efek dari Astral Spears yang membuat Astral Echo yang membuat hitbox dari player-player Aurora semakin besar gitu. Dan Lord sudah hadir harusnya di menit 13 ini, sudah enhance Lord. Dan harusnya sekarang udah waktu yang tepat untuk Moreno ngasih pokingan damage terus-menerus, apalagi Aurora nggak punya hero support gitu yang bisa memberikan efek heal. Oh, tapi bakal langsung di commit gak sih nih kelihatan, soalnya tadi dari Emannya bergerak ke arah atas. Pamela masih mencari positioning terlebih dahulu. Astral Echo mereveal 3 pemain dari Aurora yang akhirnya membuat dari Aurora mundur dulu, mengurungkan niatnya terlebih dahulu untuk langsung eksekusi terhadap Lord. Oke, tertangkap, unbreakable. Dan seperti Super Ken follow up karena Demon Kite masih coba menghindari Blade Surge, tapi untungnya masih bisa selamat untuk sosok dari Demon Kite itu sendiri. Dan Renegade gagal mendapatkan lini belakang dari Begetron Alpha, membuka Curtain Skull. Void Crystal diaktifkan, Edward maju kembali, tapi Renegade lah yang dituju oleh Super Ken dan satu Shadow Kill mengeliminasi Renegade. Dan ada pertukaran dengan Eman memang, tapi tershutdown sudah Edward di tangan dari Luke. Backupan diterima, Luke masih loncat ke sana kemarin dengan satu Infernal Pursuit dan membalikkan keadaan karena sekarang 4 member Aurora dieliminasi, menyisakan Demon Kite seorang diri. Dan mampukah Demon Kite pun didapatkan, tapi enggak, mereka mau untuk mendapatkan objektif Lord karena sekarang waktu yang tepat untuk mendapatkannya secara gratis. Itu dia, 4 pemain yang hilang dari Aurora membuat dari Begetron Alpha punya kesempatan yang cukup bebas untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya karena tadi terpecah belah semuanya.
dari Demon Kite yang menjadi target utama terlebih dahulu. Memang damage kayaknya aman, tapi 4 yang lainnya hilang. Iya. Gitu dia, kayak tadi ada yang ngejar-ngejar ke Super Ken-nya juga, tapi yang ngejar Yue. Nah. Masalahnya Yue bukan tipikal yang sangat-sangat bisa instant kill gitu loh. Benar-benar poke dulu, dan kayak movementnya juga hambat, apalagi dia hanya bisa kabur dengan adanya Source Spell aja yang dimana dalam keadaan cooldown. Dan Winter Crown yang sekarang diamankan membuat harusnya Yue jauh lebih aman nantinya atas kejaran dari Super Ken. Namun Lord yang berjalan di arah tengah ini akan dikawal karena atasnya bakal dikontrol dulu, di-cut dulu satu wave-nya agar setidaknya bisa menghancurkan outer turret terlebih dahulu. Iya, tadi momen di bawah tuh juga karena Renegade-nya nggak bisa buka visions dari Gatot Kaca yang diam di semak-semak ya. Jadi nggak ada informasi diterima sama Demon Kite dan langsung terkena efek Unbreakable. Kali ini Frazier akan coba diberikan dengan satu Astral Echo menjadi genderang perang untuk Beginner Alpha memaksimalkan Lord kedua yang mereka dapatkan. Yap, dan hanya bisa menghancurkan satu base turret di arah tengah. Lordnya masih bisa ditahan terlebih dahulu, yang dimana ini dia power dari scaling hero juga ya, untuk Novaria, untuk Granger-nya juga, yang akhirnya ngebuat dari pop damage udah akan semakin terasa. Dan bahkan ini Astral Echo akan bisa menjadi satu momentum changer ya. Kayak tadi setup-setupnya digagalin dan sekarang Renegade akan menjadi targeting berikutnya. Tertinggal sendirian dan dikerumuni dengan adanya banyaknya pemain kali dari Beginner Alpha. Killing spree diamankan oleh Super Ken. Renegade pun menghilang, bahkan setelah adanya flicker yang dikeluarkan, kita lihat bagaimana Edward mengincar di belakang dan Eman yang masih bisa bertahan bahkan membalaskan keadaan. Sehingga kali ini Edward yang harus dihilangkan begitu saja. Pamela Immortalnya pecah, masih bisa selamat dan double kill. Dibalaskan keadaan oleh Eman yang akhirnya membuat dari Aurora kehilangan 3 pemain mereka. Itu momentum Eman yang sangat luar biasa dikejar oleh Edward. Gak jadi masalah, dia bisa masih memberikan momentum untuk memukul mundur member-member dari Aurora lainnya. Bahkan Domain Kite yang udah out of positions berhasil dieliminasi. 2 player hilang di waktu yang bersamaan dengan Eman yang membuka Rhapsody-nya. Dan kali ini 3 player dari Beginner Alpha mencoba untuk mendapatkan langsung ke bagian base. Eman dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan cukup berbahaya. Ingat, dia nggak punya immortality yang terbalut tubuhnya. Dan mau nggak mau Aurora harus berdiam diri dulu sebelum mereka nanti siap setup di Lord selanjutnya. Yap, dan ternyata upaya dari Beginner Alpha untuk langsung straight to the base masih belum berhasil. Duo War X, nah ini tipikal Granger ya. Udah ganti-ganti item dan War X menjadi pilihan juga untuk sekarang. Lordnya masih akan muncul dalam 15 detik ke depan, dan dimana player-player dari Aurora ini sudah mulai hadir kembali untuk bisa memperkuat team fight-nya. Twilight Armor, ngebuat dari Edward harusnya akan bisa menahan lebih besar lagi damage yang bisa disumbangkan oleh sosok dari Novaria-nya Moreno. Karena ada Wishing Lantern juga di sana soalnya. Dan kali ini memang udah lebih leading Beginner Alpha ya. Meskipun ya kita tahu sendiri Aurora mereka bakal punya kesempatan ketika Renegade berhasil mendapatkan momentumnya. Yang masih untung adalah Renegade belum aktif flickernya, ini yang bakal jadi keuntungan untuk Beginner Alpha. Dan Renegade pun sudah mulai terekspos. Jet Kundo diurungkan niatnya dan masih tarik ulur dulu. Sepertinya masih mencari momentum dengan bergerak ke arah bagian bawah sambil nunggu konsilnya aktif. Tapi sepertinya Beginner Alpha juga nggak mau tinggal diam. Mereka mau coba buka semua semak-semak yang berbahaya untuk mereka. Iya, apalagi kan Reja tipikal yang pick off banget. Dan sekarang konsil Super Ken masih punya Quad Shadow untuk mundur ke arah belakang. Immortal masih ada di dalam tubuh dari Renegade juga, sehingga kayaknya bakal cukup waste untuk di-commit. Iya. Sementara dengan Lord yang masih ditarik ulur dulu. Quad Shadow tidak ada, tapi sekarang harus sudah siap lagi. Terkena dengan Dark Wave, Renegade terpaksa untuk mundur, dan Edward yang akan ada di lini paling depan. Dan sneaky picky dari Demon Kite yang ternyata tidak ter-reveal oleh keberadaan dari seorang Novaria-nya Moreno, karena dia nge-revealnya ke arah Purple Buff terlebih dahulu. Iya, sebenarnya ada 2 player yang terekspos, tapi ini cukup berbahaya buat Beginner Alpha ya, karena mereka belum sadar ada keberadaan dari Demon Kite nih. Untungnya landing atas kalau didiemin itu bakal ngedorong terus ke arah base turret dari Aurora. Jadi mau nggak mau nih harus ada yang diutus dulu untuk bisa mengantisipasi landing jauhnya. Dan mid lane udah terekspos dan akhirnya Demon Kite diketahui keberadaannya oleh Eman. Ini menjadi hal yang sulit untuk Aurora bisa setup lagi ke arah bagian Lord. Tapi lihat gimana Renegade mencari momentum ke lini belakang. Now or never kayaknya kali ini untuk Aurora, karena team fight sekarang sudah mulai dilakukan kembali, di mana kertas connect mungkin, tapi ternyata dengan ada satu buah immortality yang pecah dan bahkan Domain Kite-nya pun harus menghilang. Memang dari Lordnya tidak langsung dieksekusi oleh kedua belah tim, tapi team fight-nya pun perlahan dimenangkan oleh Beginner Alpha. Karena lihat bagaimana kali ini pun dari Yue tertinggal dari kawanannya, dan fokus dari Aurora terpecah karena base turret dari top lane pun terdorong oleh Super Wave Minion sekarang. Dan ini menjadi kerugian berlipat untuk Aurora karena mereka kehilangan base turret di atas. Dan Domain Kite, entah kenapa dia terlalu berani untuk membuka flicker Zaman Force ke lini belakang dari Beginner Alpha, sedangkan
backupan dari teman-temannya pun nggak terlalu siap gitu. Jadi dia yang makan banyak damage dari Bigoton Alpha, terutama di depan Luke yang bisa memberikan efek CC. Pamela yang bisa memberikan efek Town. Itu yang membuat kerugian untuk Aurora karena sekarang mereka harus menahan amarah dari robot merah di dalam area base-nya karena Super Ken sudah mulai masuk sedikit demi sedikit sambil menunggu Lord yang bergerak ke arah bagian tengah. Yap, masih coba untuk clear perlahan dulu, tapi Edward kayaknya udah nggak bisa nampung lagi damage yang besar juga. Poke-nya terus-terusan Shadow Kill. Memang mengunci keberadaan dari Edward, tapi masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan secara instan. Dan Yue sudah hadir kembali untuk bisa memperkuat tim fight dan juga defensif dari Aurora. Dan ini masih dicoba dengan Rene J yang kembali menginisiasikan Jet Kundo yang digagalkan kembali. Flickernya udah mulai nggak ada. Aurora hanya player saja avatar kuat dari Pamela. Tapi base terekspos dan lihat gimana Super Ken mencabutnya dari Domain Kite dan fokus ke bagian base karena kali ini Bigoton Alpha yang menyamakan keadaan di game kedua. Yes, dan 1-1 Bigetron Alpha.